Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin, lam ta'lil. Lam ta'lil di pembahasan yang ketiga ini kita anakku lagi mecahin kelapa. Ya. Kita bahas di banyak-banyakin soal ya, banyak soal, jadi pembahasan lewat buku yang bersifat praktikal kemarin yang ada di metode Al-Iqlan itu selesai. Nanti besok pembahasan di minggu depan kita pembahasan di ini, di Bismillahirrahmanirrahim. Udah mau habis ini tanya Mama. Nah ini halaman 27 ya, halaman 27. Nah 29 terus ini terakhir 28, terus ini 29 terakhir. Nih 29 terakhir. Baik, dari pembahasan itu kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Barangkali ada pertanyaan, tapi saya ulangi dulu ya, biar nanti saya tidak bisa menjawab, teman-teman nanti di komentar ada yang bisa jawab. Kalau tidak bisa menjawab juga, diskusi kita berhenti, nanti kita lanjutkan minggu depan, kita akan membahasnya gitu. Bahasnya lagi. Kita mulai. Masya Allah, terima kasih yang sudah tap-tap layar. Ada 12 juta, jadi kalau satu orang itu dikasih tinggal 10 juta. Nanti kalau misalnya satu orang itu ngasih satu orang itu dikasih kesempatan untuk tap-tap layar 2,5 Kak, iya 2.500. Coba bayangin kalau 11 juta berapa. Enggak, ini untuk ini aja, membantu teman-teman yang lain juga dalam pembahasan nahwu shorof ataupun bahasa Arab. Dengan meningkatkan kita tap-tap layar, algoritma yang kita punya itu mengarah ke sana. Jadi ketika ada pembahasan, bukan untuk saya aja kayaknya ya, ini untuk pembahasan nahwu shorof dimanapun itu roomnya, nanti akan terkait dengan panjenengan semua. Terima kasih Kak Ukas, barakallahu fikum, terima kasih. Oke. Sekarang kita mulai pembahasan yang kemarin, kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebentar, saya tutup dulu itu pintunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Izan. Barakallahu fikum. Baru mulai, Pak. Lagi ada drama di belakang itu, orang yang buka kelapa. Kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ulangi yang pembahasan kemarin ya. Li lam ta'lil. Artinya menyimpan an masdariyah. Lam ini menyimpan an masdariyah. Baik. Kemudian kita coba litung diro. Jadi ini li itu di dalam li ini ada an gitu. Karena li itu awalnya kan huruf jar ya. Makanya kita dikupas di sini li plus an. Terus yang ini hasil dari annya itu menasobkan tung zero gitu. Baik, jadi li'ang tung zero. Oke.
Kalau ini sahih akhir, kalau ini asmaul af'alul khamsah, masya Allah. Litas kunu awalnya li an tas kunu, berarti li an tas kunu gitu ya. Awalnya begini, tapi kalau ditulisnya litas kunu gitu. Kenapa? Karena annya ini tersembunyi, mudmarotin gitu kalau bahasanya tuh. Iya, bi mudmarotin gitu. Baik. Terima kasih yang sudah membagikan live, barakallah. Iya Kak, dibagikan aja ke teman-teman yang barangkali berguna bagi mereka ingin mendapatkan pembahasan Al-Quran. Ini contohnya dari Al-Quran. Jadi kita memang nahwu sorobnya itu khusus untuk membahas Al-Quran, karena esensinya ada nahwu sorob itu memang untuk memahami Al-Quran gitu, bahasanya, kemudian artinya. Ketika kita sudah paham, maka kita lanjut ke tafsir. Kita menafsirkan ayatnya itu. Saat kita belajar tafsir itu, kita bisa pemahamannya lebih keren gitu. Nah, kemarin ada yang kirim apa tuh? Ada yang kirim gambar apa ya? Terus dia bilang gini, barang siapa yang mengetahui membaca Quran, mengetahui kedudukan i'rabnya, baik itu dalam nahwu sharaf, baik itu i'rabnya atau ayat itu kedudukannya sebagai apa, maka setiap ayat, bukan setiap ayat ya, setiap katanya itu dikasih pahala berapa gitu, insya Allah banyak banget itu ya. Memang berbeda kan Kak, orang yang berilmu dengan tidak berilmu ya. Bukan berarti kita harus bodoh-bodohin orang, enggak. Yakinkan diri bahwa saya itu bisa apa enggak gitu loh. Baik, lanjut ya Kak ya. Ini contohnya, wa min rahmatillah wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahar. Kita sudah belajar kemarin tentang atop. Litaskunu, nah ini ada dua, litaskunu fihi walitabtagu min fadlihi. Jadi untuk malam tempatnya istirahat, kalau yang untuk siang tempatnya untuk berusaha atau memperoleh penghasilan gitu. Berarti ayatnya ini sesuai ya. Terus kalau jadi satpam gimana itu? Itu pengecualian, tapi itu kan juga ibadah ya, bentuknya adalah ibadah. Kita tidak boleh bilang itu tidak sesuai dengan Islam, tidak boleh gitu. Yang tidak sesuai Islam itu yang melanggar aturannya Allah ya. Baik, bukan bunyi tumbuk sambal Kakak, itu anak sama bapak lagi menjalankan perintah dari manajer rumah tangga untuk membelah kelapa. Sambal, kami anak-anakku nggak begitu suka sambal ya, tapi anak pertama sudah ketemu sama jodohnya itu senang sambal ya. Yes. Iya, terima kasih, barakallahu fikum. Lanjut ya, wa mir rahmatihi ja'ala lakum. Wa min, wa-nya ini huruf istiqnab, minnya ini harfu jar, rahmatihi majrur yang dijarkan oleh kasrah wa huwa mudhaf. Ya, diambilin terus masukin ke sini. Gitu. Kasih Aisyah. Oh, al-i'lan itu sebentar. Saya mau cerita lagi sama Pak Udin. Pak, jadi kemarin itu, ini kita menghubungnya Ustadz Sugiono Abdul Manaf. Ini di sini aja. Kemudian ini al-i'lan, cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran, sebenarnya adalah kumpulan untuk pelatihan gitu. Kemudian dicetak, begitu Kak. Jadi nggak ada gunanya kalau kita beli, tapi kita nggak bisa mempraktekannya. Dan sebenarnya kalau membeli ini kemudian kita pelatihan, itu baru
nomor satu. Tapi kalau cuma membeli terus kemudian nggak ikut pelatihan itu ininya efeknya beda memang. Tapi kemudian apa Pak Ustadz Sugi bilang ketika saya minta, Pak boleh nggak saya itu menyebarkan apa saya belajar di sini terus saya sebarkan ke yang lain boleh, kata. Berarti saya dapat ijazah dari Ustadz Sugiono. Ya beliau yang ini Kak yang menelorkan apa ya, membuat metode aliran untuk memudahkan aja. Iya. Apa aja sih bukunya biasa yang disampaikan oleh beliau itu biasanya pakai apa ya, Jurumiyah, terus pakai Mutamimah, yang buku ya sama seperti yang teman-teman punya di rumah aja gitu ya. Nah hanya saja yang disampaikan itu dengan pembahasan ini ada ininya karena ada harokatnya. Saya beli ini dari Darul. Iya. Ada di Madura, kayak nggak salah di TikTok belum ada sih ya. Oke. Kemudian jadi kalau mau ini silakan hubungi beliau. Ya, tapi tanya dulu harganya, terus ini ya apa. Soalnya esensinya ini bukan buat otodidak tapi untuk pelatihan. Ya. Soalnya kasus kemarin, jadi saya ini inian aja ya. Kita itu menghargai buku penulisnya. Dan itu menulis yang ini tuh dengan riset gitu loh. Ketika kita menghargainya dengan simple seperti buku-buku yang lain itu sangat salah sekali gitu. Sehingga aku bilang ini silakan kalau mau bukunya hubungi beliau, tapi syaratnya memang harus ikut pembelajaran gitu. Jadi bertambah value-nya gitu loh, nilainya. Kedua, kasus kita sebagai seorang umat itu menghargai ilmu itu diuji banget. Ya, diuji banget. Ini buku cuma 29 halaman loh. Dan itu enggak ini banget. Cuman ketika kita melihat harganya berapa, oh ya ini banget tuh, apa berasa kok dibandingkan dengan buku-buku lain-lain kayaknya. Tapi ketika kita sudah mendapatkan pelatihan, ini value-nya akan meningkat. Makanya saya herankan punya buku ini hanya untuk yang ikut pelatihan. Gitu. Dan ada yang kalau misalnya dari Malaysia atau dari negara lain yang berbahasa Melayu atau tak tahu cara belajar bahasa Indonesia, bisa menghubungi beliau dengan cara minta yang digital. Ada linknya, ada link bio-nya di cara ikut pelatihannya. Nah itu nanti di jadwalnya beliau tuh saya belum tahu. Tapi kalau misalnya sudah banyak teman-teman di sini yang mau ikut pelatihan satu gitu, nanti mudah-mudahan beliau bisa mengadakan gitu. Tempatnya di Karawang kalau kemarin saya tuh. Nah itu dia, bisa sama sekali. Nih Pak ya, liatin aja. Saya lihat soalnya. Ini simple banget ya, beliau menjelaskannya simple banget. Jadi nggak pakai kita harus tahu matan Jurumiyah sampai selesai gitu terus apal baru ini. Terus teman-teman yang sudah paham tentang matan Jurumiyah tuh Mutamimah, terus Al-Ilal, terus Kafrawi dan sebagainya itu jangan merendahkan hal-hal yang kayaknya sepele gitu tuh. Karena kadang-kadang kita sebagai pemula, saya terutama itu sangat pelatihan online Bapak bisa hubungi beliau untuk privat. Ya, Bapak bisa hubungi beliau untuk privat dan itunya waktunya kan fleksibel gitu kan ya. Iya. Kalau yang pelatihan offline itu kita satu hari itu 8 jam, kemudian hari yang kedua 8 jam, jadi 16 jam cukup. Kalau yang online itu nanti Bapak dikasih Bapak Ibu nanti dikasih bismillahirrahmanirrahim latihannya gitu. Ini apa? Pribadi. Kalau ditanya berbayar apa enggak? Harus bayar. Sesuai kemampuan karena beliau luar biasa. Saya kaget kemarin tuh.
Apa itu yang kalau online di WhatsApp itu Pak Ustadz Suginya bilangnya gini, waktu saya tanya bayarnya berapa Pak? Oh nggak bisa bayar gitu, nggak berbayar ini gitu. Aku bilang mikir aja tuh Bu, Pak gitu. Karena beliaunya itu menyediakan waktu tuh luar biasa loh. Jadi lebih baik itu tuh kita ketika nggak usah nanyain bayarnya berapa, pokoknya bayar sekuatnya semampunya seini. Oh ini Kak, ini Pak, nih nomor HP-nya ke beliau. Gitu. Kalau kita lihat lembaga-lembaga bahasa Inggris itu atau lembaga bahasa yang lain tuh menetapkan harga itu luar biasa tinggi. Kita mau aja, kenapa kita bahasa Quran nggak mau gitu kan, nggak mau banyak ya. Baik, nah seperti ini halaman 3 kita mulai belajar dulu tentang huruf. Saya itu sudah melampaui ini 4 kali hatam. Ini yang 4 kali hatam itu nanti ada di YouTube saya, akunnya juga sama, Mimin Mintarsi. Wow, ini baru 407 yang tap layarnya. Masya Allah, tap layar tuh ini loh gratis. Satu, yang keduanya tap layar itu membuka algoritma kita masuk ke area itu gitu. Jadi kalau misalnya ini algoritmanya nanti naik biar apa namanya, saya kalau misalnya edukasi Al-Quran, edukasi tentang nahwu sorof, saya masuk ke situ, bukan ke room saya aja gitu loh Kak. Itu maksud saya. Jadi lebih baik tap layar aja yang nganggur. Bu Ella, bunga mawar, bunga melati, Bu Ella selalu di hati. Teh dibuka pelan bukannya materinya isinya. Oh iya Kak Ukas belum tahu ya. Iya Kak Ukas sebenarnya tuh kalau lihat di YouTube saya itu nanti akan ada per materinya gitu. Nah kayak gini, ini domir munfasil. Bapak ini kadang-kadang ada orang baru datang kan ya. Baik, silakan tap lainnya dulu Kak. Oke. Ini domir munfasil. Bulannya kita belajar tentang kata dalam dalam bahasa Arab itu berasal dari 3 huruf gitu. Kemudian nanti di sini fiil mudhore itu ada awalan dan akhiran. Kalau fiil madi itu adanya akhiran aja. Akhiran ini menentukan apa? Menentukan domir. Domir munfasilnya itu kita belajar di kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang pertama gitu. Kemudian ini ciri-ciri fi'il madi. Ciri-ciri fi'il madi itu akhirannya aja. Misalnya akhirannya apa? Tak, berarti ini masuknya domirnya anta. Misalnya fa'al tak, berarti yang melakukan siapa? Anta gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bu Ella. Kitab apa ini Kak? Bukan kitab ini. Saya tadi cerita ini kumpulan lembaran dan praktik pelatihan di Al-Iqlan, cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Makasih Bu Ella. Bunga mawar, bunga melati, hatiku tergetar ketika anti menyebut ismi. Makasih, Masya Allah. Terus kita lanjutkan. Ini ciri-ciri fi'il mudhori'nya, ada awalan dan ada akhiran. Nah, makanya ketika mau membeli bukunya, itu ada lagi yang sorofnya itu Kak. Tapi kalau misalnya nggak punya sorof, itu pakai yang di rumah aja itu loh Kak. Misalnya, bentar. Mana tadi? Nih, kalau itu nggak persiapan dulu tuh begini. Ada buku Conan, ada buku tahlil. Wah, beneran deh. Masya Allah, diinikan ala ini. Jadi bisa pakai absilatul. Nah,
Sebenarnya dari bukunya Ustaz Sugiono tuh bagus itu. Ada sorobnya juga. Jadi kalau beli yang nahu sorobnya, nanti beli yang apa nahunya juga beli sorobnya gitu. Nah, pakai yang ini aja kalau belum punya. Dari sini kita akan tahu pembahasannya lebih lagi. Kalau ini kan kita ngapalin ya sampai ini banget. Tapi kalau di metode alilan itu kita akan diajari untuk langsung ke praktikal ya. Nah, seperti ini. Saya Pak Al tak nih, ada taknya ya. Ini akhirannya tak itu tuh menunjukkan apa? Menunjukkan dia itu adalah anta gitu. Ya ini. Tidak ada di keranjang kuning. Ya, langsung aja ke beliau dan apa? Terima kasih Aisyah, Masya Allah. Di atas boleh, biar nggak basi. Ya, nggak ada. Makanya ini adalah lembaran praktik dari pelatihan sakit. Makasih Aisyah. Nah, ini lembaran dari pelatihan. Jadi kalau misalnya mau itu bermakna ya ikut pelatihan online atau pelatihan offline gitu sama beliau. Makasih ya. Jadi tadi sampai mana? Nah, ini Kak Ukas nih minta centanya pelan-pelan lagi nih. Terima kasih Kak Yuni. Masya Allah berkah selalu. Berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah ilmunya. Selamat dunia akhiratnya. Masya Allah. Aku doakan sama seluruh anggota yang di sini. Terima kasih ya. Ini fiil madi. Terus ini ciri fiil mudore. Ini ada awalan dan akhiran. Nah, kalau di awalan dan akhiran. Sebentar, saya ambilkan dulu biar kakak lebih paham lagi. Bismillah. Nah, itu dia. Kalau lagi dicari nggak ketemu, tapi kalau dicari nongol sendiri. Pokoknya gitu. Jadi ada awalan dan akhiran gitu ya Kak Ukas ya. Kalau ada awalannya wawu nun, maka dia ngajuknya ke hum. Kenapa metode alan begitu? Kemarin ada yang protes kan? Itu wawu, fa'ilnya wawu. Iya, di mana itu kamu lihat? Ya ini saya metode alan. Lo salah itu. Soalnya di tempat matan jurumiyah itu wawu katanya itu. Enggak, kita nggak berdebat masalah itu ya. Tapi kita ini memudahkan. Kenapa beliau memakai bahasa seperti itu? Ada ya, belakangnya akhirannya wawu nun, maka kembalinya ke hum. Untuk apa? Untuk kita itu mengkaji. Subjeknya mana gitu, failnya mana? Failnya itu wawu, iya kakak. Tapi dalam metode alilan itu dimunculkan untuk apa? Untuk menerjemahkan. Karena ada juga wawu nun di sini gitu loh kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fi'il madi kak, mana fi'il madi? Ini bukan fi'il madi, kita cari fi'il mudhari sayang. Iya. Kalau awalannya ya, ini ada awalannya ya, akhirannya wawu nun, maka kembalinya ke hum gitu kak. Kita ulangi. Ya, ini pengulangan ya. Terus kemudian kita cerita tentang ciri-ciri isim. Ini seperti review aja buat Kak Ukas ya, karena beliau kayaknya baru masuk. Tapi untuk pembahasan-pembahasan sebelumnya itu kayaknya belum ikut. Iya. Nanti kita cerita huruf atau kata depan. Untuk pemula cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ini aja. Sebenarnya huruf jar itu ada berapa? Ya, ini huruf jar ya. Namanya huruf jar itu ada berapa? Banyak ya, lebih dari 8. Apa tuh Kak? Abu Nayam. Contoh kalimat kita. Khobaru jumlatun sumiyatun bismi fa'il.
Cari gimana? Kalau nggak paham Kak, nggak paham ininya Pak. Ya, yang sudah mahir pun juga harus mengulang kadang gitu. Apalagi kalau itu kayak ini aja, apa namanya tuh, kecerdasan orang kan berbeda-beda Bu Ella. Iya, saya tuh termasuk orang yang harus diulang. Ya, begitu. Nah, ini contohnya fil kitabi fi huruf jer, al-kitabi majrur yang dijerkan oleh kasro. Ada lagi minas solihati gitu kan. Minas solihati, min harfu jar asolihati majrur yang dijerkan oleh apa? Kasro. Kenapa? Karena apa? Jama muannas salim. Taunya dari mana? Nah, ini langsung praktek. Pemula tapi langsung praktek karena sudah dicakup sebelumnya dari apa namanya kitab-kitab yang dahulu. Makanya harus pelatihan gitu loh Kak. Boleh Kakak bukunya kayaknya lebih baik Kakak ikut ini aja pelatihan online-nya sama Ustadz Sugi. Nah, gitu. Iya. Kalau ini kan enak jadinya. Ini ayat-ayatnya apa? Contoh-contohnya dari ayat ba'asallahu guroban ya bahasu fil ardi. Ini pertama dulu waktu pelatihan ini nggak dibilangin maf'ul gitu, enggak. Tapi disebutnya isim yang nasab gitu. Karena kita baru belajar apa? Baru belajar tentang isim-isim rofa, nasab, jar gitu. Nanti kalau belajar kalimat baru gitu Kak Ukas. Terus habis itu baru kita cerita domir mutasil. Iyahu, iyahuma, iyahum, yang gitu Kak. Kenapa? Karena kita akan belajar idofah. Di dalam idofah, belakangnya ada namanya mudhof ilaih yang berasal dari domir mutasil gitu. Nah, domir mutasil kan ya. Pertama disebut mudhof, kedua disebut mudhof ilaih. Mudhof pasti isim. Nah, kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin, padahal itu isim loh. Kata kedua isim yang jar atau domir muttasil. Nah, gitu Kak. Jadi dalam metode alilan itu tahap by tahap gitu, step by step, apa namanya tuh bahasa Inggrisnya. Jadi untuk memberikan pemahaman itunya pelan-pelan gitu loh Kak. Emang caranya gitu. Nanti kalau aku belajar bahasa Arab puluhan tahun nggak paham, coba kalau pakai ini metode ini. Kita coba-coba aja dulu metode ini nyangkut nggak, metode ini nyangkut nggak gitu. Jadi nyalain nggak juga membanggakan gitu loh. Yang ini aja gitu enggak. Karena nanti habis ini ada metode lain yang lebih gitu. Ini metode alilan itu risetnya selama 8 tahun dan sesudah 8 tahun alhamdulillah terus berkembang. Sekarang di apa namanya tuh, hanya kemarin pelatihan pakai buku fisik, sekarang udah pakai ini digital gitu loh. Iya. Itu punya dibantu sama ini. Kakak yakin deh, yakinkan diri kita bisa. Terus bahasa Arab itu bukan. Terus bahasa Arab bukan muhadasa ya, buat muhadasa kita buat ngobrol sama Allah. Caranya apa? Baca Quran, ngerti artinya, ngerti kedudukannya, dari ngerti kedudukannya, ngerti artinya, jadi paham. Kemudian bisa melaksanakan itu bahasa Arab itu ininya. Jadi buat muhadasa nggak usah terlalu tinggi. Saya nggak bisa muhadasa, iya betul. Ya, kita yang lihat depan mata aja. Kita pahami bahasa Arab untuk apa? Memahami apa Al-Quran gitu. Karena apa? Karena kita butuh ngobrolnya sama Allah gitu loh Kak. Kalau kita baca Quran kan berarti kita ngobrol sama Allah ya kan? Baik. Nah ini ja'alna ala kulubihim akinatan. Ini kulubihim itu bentuk idofah gitu loh. Ada ala maka ini mudhofnya adalah jer. Berarti gimana? Ja'alna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu ala huruf jer, kulubi majrur yang dijarkan dengan kasroh, wahwa mudhof, ya karena idhofah, him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Him. Akinnatan ini adalah isim yang nasob gitu, yang dinasobkan dengan fathah yang bertanwin. Waktu pelatihan seperti itu karena kita belum mengenal kalimat. Nah ini baru mengenal kalimat, kita akan ketemu namanya maf'ul bih,
terus khobar, mubtada, khobar seperti yang Bapak tadi tanyakan, ya kan Kak Ukas? Pak siapa yang tanya itu? Sebentar, Bapak siapa? Kak Bia. Nah, Kak abun ayam. Iya, jadi ketika ketika yang seperti yang ditanyakan itu baru pembahasan di kalimat ini gitu Kak. Bukunya dijual di Ustadz Sugiono, tapi saya bilang ini nanti saya protes sama Ustadz Sugiono, kasih sama orang yang dia itu butuh banget tentang bahasa Arab dan ikut pelatihan gitu. Kalau nggak ikut pelatihan Pak sama Ustadz Sugi itu kayaknya dia nggak butuh banget, karena kalau misalnya nggak ikut pelatihan itu nggak akan ada value-nya, nggak ada akan nilainya sama sekali ini gitu. Nanti akan bilangnya ini bukunya mahal, cuma 29 halaman aja. Ya sudah, harganya buku bukan. Bisa insya Allah, belajarlah Kak. Iya belajar, bismillah. Saya juga buta dulunya ya. Nanti kakak coba pakai metode ini dulu. Kalau misalnya ini nanti bisa. Dan saya sudah bagikannya gratis di YouTube. Ya, setiap live saya masukkan di YouTube. Jadi itu bisa di ini gratis loh Kak. Tapi apapun yang gratis itu kalau tidak dengan istiqomah dan butuh nggak akan bisa. Baik, ikut aja live aja. Permisi Kakak, mangga. Itu ikut pelatihannya gimana Ustazah? Ikut pelatihannya, oh boleh nanya Kakak, boleh. Ikut pelatihannya ini ya Kak ya, saya belum tanya sama Ustaz Sugiono, kan Ustaz Sugiono tuh bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah mengurusi jamaahnya banyak banget gitu, baik bapak-bapak atau ibu-ibu ya. Beliau tinggalnya di daerah Purwakarta ya, jadi kemarin juga waktu pelatihan kita ikut sana. Nanti saya sharekan di grup, barangkali ada yang mau. Nama YouTube-nya sama seperti punya saya, Mimin Majalengka. Mimin itu nama aku, Majalengka itu asalku. Iya, tempatku sekarang. Itu udah iya Kakak. Aduh, ini bahasannya tuh udah wawu atop. Baik, sebentar ya Kak ya. Ini kalimat ya, udah sekarang, dan ini contohnya, ini fi'liyah, kalimat fi'liyah. Ya, kalimat fi'liyah, terus habis itu kalimat fi'liyah itu kalimat yang diawali dengan fi'il Kak. Iya, iya Kak Ukas ya. Nah, ini ismiyahnya diawali dengan isim. Kulun nafsin ini idhofah. Nah, idhofah tuh isim. Kok ini ya bukan kulun ya, kulu ya, karena ini idhofah. Ini nggak boleh alif lam dan tidak boleh bertanwin, gitu kan Kak? Ini isim mausul, aladzi, aladina, alati, man, itu cuma segini aja. Isim mausul tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat. Jadi gimana kedudukannya? Di situ disebutkan aladzi jama'a malan. Nah, ini aladzi isim mausul, jama'a malannya silah mausul dari aladzi. Dari silah ini kita akan mendapatkan apa namanya tuh? Aid. Aid itu yang kembali ke aladzi. Ternyata aidnya di sini kelihatan. Tidak kelihatan. Di sini ada fa'il huwa, baliknya yang ke alati gitu. Ini buat kau kasih dulu. Sebentar ya, Pak siapa? MDR. Nanti kita ketemu. Nah, isi mausulnya juga sudah kita bahas, ini dari Quran juga. Ini huruf atop. Bapak di dalam bahasan KMDRT, bahasan yang huruf atop itu wawu fa summa, ini ada wawunya ya kan? Wawunya itu masuk atop. Ya, Kakak kalau ikut pelatihan itu lebih spesifik lagi dan lebih enak lagi kalau ikut privat sama beliau. Tapi saya nggak ikut privat, ya. Satu kejauhan, duanya tuh waktunya juga. Yang privat, maksudnya tuh apa namanya tuh waktunya sayanya gitu. Kalau waktunya beliau kan tergantungnya beliau. Baik. Nah, ini wawu atop KMDRT MDR 01. Baik. Ketika ketemu sama wawu atop, maka tugasnya apa? Untuk menyambungkan gitu. Nah, ini huruf atop depannya maktub. Ya. Tapi kalau wawu apa tadi? Wawu haliyah, ma'iyah. Wawu ma'iyah itu antara kebersamaan gitu loh. Ya kan? Iya. Jenisnya memang sepertinya sama ya. Tapi secara ini kayaknya beda gitu. Karena wawu itu sendiri
membersamai itu nanti penjelasannya wawu ma'iyah itu ada di ini, ada di Al-I'lan jilid 2. Saya nggak berani membicarakan karena saya belum ini juga belum menguasai gitu Kak. Jadi jangan tanya, oh saya mau tanya boleh, tapi kalau saya nggak bisa saya skip. Cara bedainnya gimana? Baik Kakak, nanti belajar aja di Al-I'lan 2. Kalau nggak salah di Al-I'lan 2 ya. Atau Kakak dari bedain sama yang lain, misalnya wawu ma'iyah, wawu haliyah, wawu ataf, apa lagi? Wawu apa lagi? Ya makasih, barakallahu fikum. Terima kasih atas sabarnya. Kalau belajar itu harus sabar. Ya. Nah ini Kak Ukas Kak, kita belajar huruf nasab dan inna, huruf nasab dan taukid, bukan ya. Ada ada inna, itu beda. Kalau huruf syarat, kalau ini inna huruf nasab dan taukid. Iya. Jadi saya pelan-pelan saya review dulu untuk Kak Ukas. Innalladzina indallahil Islam, terus inna dina indallahil Islam, terus ke inna rabbaka sariul iqab contohnya. Bukunya udah celebotan kayak gini. Nih khobar inna berupa kalimat. Jadi abis ini khobarnya itu berbentuk kalimat Kak. Inna samuda, isim inanya kan samuda. Kafaru robbahum, ini khobar inanya berbentuk kalimat. Jadi gimana caranya? Kalimat itu dalam bahasa Indonesia ya, kumpulan kata-kata. Kalau kalimat di dalam bahasa Arab namanya kata. Nah itu, ini makanya metode Al-I'lan, pembahasan secara pakai bahasa Indonesia. Gitu Kak Ukas, udah ya. Karena ini fi'il madhi nakis, nanti udah kemarin udah cerita. Terus inna terus huruf syarat. Ada lagi satunya adalah an. Jadi ada inna, ada ada an. An ini huruf masdariyah. Dan kemarin terakhir kita cerita lam taklil yang menyimpan an masdariyah. Baik, kita mulai latihan. Oke. Bagi kawan-kawan yang sudah pernah punya dan metode yang lain boleh ikut dan tidak perlu mendebat. Sadis. Yus bentoyo ya Allah karepku toh. Karena banyak sekali yang ininya kok beda dan sebagainya. Oke, kita pakai ya. Di tas kuno sudah kemarin belajar tentang takdirnya ya. Oke, siapa lah yang sudah dapat nih? Masih ada Bu Ella, siapa lagi? Waduh, alhamdulillah ada 111. Silakan tetap layarnya Kakak. Baik, terima kasih. Kak Udin ya, Kak Udin. Pak Iza masih ada. Baik, masih ada. Baik, oke kita bikin soal ya. Kita paham itu. Kalau udah di bahasan gini, minan nasi yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tatar. Oh ini mah yang bahasan ayat ya. Oke. Iromadatil iman. Kita sampai di lam taklil ya Kak. Boleh silakan kalau ada yang mau kasih soal. Bukan nantang, bukan. Kita di sini belajar bersama Kak. Tadi sudah saya sematkan, sekarang kehilangan tuh. Salam dari pagi saja ya, sama-sama Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Indonesia. Wonderful Indonesia, Masya Allah. Kita pagi di Indonesia itu ada gunung, ada sawah. Kebetulan saya di kampung Kak. Iya, Yudhakuna. Oke. Oh, udah maju di sini ya. Anak di sini.
Saya kebetulan nggak disebutin ya. Oke, baik Kak. Ada yang mau kasih litas kuno, liar dadu, terus litab tagu, terus apa lagi Kak kemarin tuh? An-Nahl 14 ya, litab tagu. Terus litas kuno, udah litas kuno, litar tagu, liar dadu. Liur. Oke. Orang mana Kakak? Oh, saya orang Majalengka. Maka saya bilang Mimin Majalengka. Majalengka itu perkenalkan. Satu kabupaten yang ada di Jawa Barat. Kemudian berada di perbatasan Jawa Tengah. Ya. Itu bersamaan batasan sedikit ya. Jawa Tengah itu berbatasan yang Kuningan sama yang Cirebon yang berbatasan banget dengan Jawa Tengah sama ya bawah. Oke. Jadi jangan salah dengan Majenang. Laipnya setelah Litak Lamu, baik. Litak Lama Pak Izam. Kok jadi Litak Lamu, ada wawunya ya. Baik. Laipnya setiap hari apa, jam berapa? Setiap hari di hari kemarin ya Kak ya, Sabtu, Ahad, sama Senin ya. Karena sekarang subuhnya itu sudah di jam 4, maka saya ngambil di jam 5 lewat, kadang 5.15 gitu. Ya, segitu. Waktu Indonesia bagian barat. Nah, kalau malamnya itu saya belum mulai lagi. Malamnya itu masih di bahasan i'robul mufassal li kitabillah. Ya, ini tentang kitab i'rob di juz amma, baru kemarin tuh di ayat berapa ya? Al-Ghoshiyah kalau salah. Juz amma di Al-Ghoshiyah. Kenapa saya pakai kitab i'robul mufassal ini kitabnya? Baik Pak Ijam, kita bahas Litak Lamu ya. Ini kitabnya Kak. I'robul mufassal li kitabillahi murattal. Ini satu Quran semua. Ini jilidnya, ini yang saya pegang itu jilid 1. Yang jilid 1. Kemudian karya dari Bahjat Abdul Wahid Soleh. Nah, ini nama aku Mimin Mintarsi, anaknya Bapak Salam. Iya, Bapak Abdul Salam saya. Kenapa ini saya cetak sendiri? Soalnya buku ini 20 tahun yang lalu terakhir dicetak. Nah, sekarang ada bekasannya, ada buku bekasnya, tapi di angka 1 jutaan kalau nggak salah. Ya, mungkin ada yang ngasih info barangkali ada itu. Nanti kan teman-teman bisa ini. Terus saya buka ini juga, kalau misalnya ada yang mau silakan DM aku di link bio itu ada. Ini nomornya, nanti WhatsApp aja. Ini angka 1,2 juta. Baik. Belajar jualan Kak? Iya, Rasulullah aja pedagang. Saya juga belajar ngikutin sunnah Rasul. Litak Lamu. Ya Bu, Pak Ijam gini ya? Litak Lamu. Gitu ya Pak? Ya, baik Pak Ijam. Pak Ijam mau naik atau mau di bawah? Boleh silakan. Untuk nih ya. Kan ini hari ketiga. Ini lam taklil part 3. Iya, part 3 itu bagian ketiga. Kemarin kita sudah pembahasan. Oke, ayo Pak. Li ini huruf cer. Lam taklil ya kan? Lam taklil kan. Baik. Taklamu yang pertama ayo, taklamu. Oke, sisa dalamnya Ustazah. Yang mana? Yang mana? Dalamnya Kak Sunarti Lampung yang mana? Oke, linaj'alahu, baik. Maryam berapa Bu? Oh, kitab tadi, baik. 21 Maryam 21 19 21, baik. Nanti ya Bu, nanti ya. Ayo, litak lamu, li lam taklil. Oh, Masya Allah Kak Sunarti, mangga silakan. Ini dalamnya seperti ini. Dalam. Kita sampai kemarin di ayat 24
Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Nanti kita bahas sedikit-sedikit ini. Nanti apa? Bismillahirrahmanirrahim, di berikutnya, di minggu berikutnya insya Allah ya kita belajarnya di apa, i'rab mufassal sama mushaf i'rab ya. Nanti jualan, ujungnya jualan ya. Ini kitabnya, ini 12 jilid ini jilid pertama ya, dari surat Al-Fatihah sampai terakhir surat Al-Baqarah. Berapa apanya? Kalau cetaknya tergantung, kalau mau per jilid boleh, nanti ada harganya sendiri-sendiri. Kalau semuanya 1,2 juta. Ya 1,2 juta aja dicetak, Bu. Cetak PDF ya, jangan ini ya. Tapi cetaknya bagus kok. Tuh. Bukunya bagus karena saya orang konvensional, orang zaman dulu, zaman jadul. Terbitan dari Darul Fikir. Ya, Jordan. Terus kita karena nggak ada, maka PDF-nya dicetak gitu loh, gitu Bu, karena sudah halal untuk dicetak. Baik ya, 1 jilid aja, yang 1 jilid kemarin berapa Pak Parimpunan, lupa saya. Ini saya nanya lah, Ibu WhatsApp aja, di link bio saya ada. Saya beli kitab I'rabul surat Al-Maidah Kakak, surat Al-Maidah. Kakak lihat di ininya ya, jilid berapa ya? Boleh cuman surat Al-Maidah aja, nanti dicetak sendiri. Baik, lebih enak gitu kan? 1 jilid berapa nggak tahu Pak. Tergantung ininya, jilidannya. Iya. Ayat ahkam. Saya mau beli jilid berapa i'rab? Maksudnya jilid berapa i'rab? Maksudnya gimana? Saya mau beli jilid berapa i'rab? Maksudnya gimana? Ayat ahkam. Itu semua satu Quran Kakak, nggak peduli itu ahkam apa bukan, ini i'rab soalnya. Baik, terima kasih, tap layarnya. Ayo lanjut ya. Lam taklil, taklamu apa? Fi'il mudhari, kita pakai metode alilan ya. Fi'il mudhari apa Pak Izam? Nasab apa, rofa apa? Nasab, rofa apa? Subhanallah. Satunya lagi jazam. Nasab, bagus. Dinasobkan dengan apa? Dinasobkan dengan kayak kemarin Pak Izam. Dinasobkan dengan thank you. An masdaria. Baik. Dinasobkan dengan an masdaria. An masdariyah yang tersembunyi, kan nggak ada Bu Pak di situnya. Baik, dengan an masdariyah yang tersembunyi. Baik Bu Ella, tulis masdariyah yang tersembunyi. Kalau Pak Ustadz Sugiono lah nggak? Fi'il mudhari nasab, yang dinasobkan dengan an yang tersembunyi gitu aja. Nasab yang dinasobkan dengan. Kemudian kita kedua, tanda nasabnya apa? Ayo, ditulis dulu yang lengkap, baru di typingannya dimunculkan. Tanda nasabnya apa? Betul. Karena apa? Bapak, hilangnya huruf nun karena apa? Buang nun. Masya Allah, jalan. Iya, hilangnya huruf nun. Karena apa? Karena af'alul homsa. Baik Pak Izam. Nanti Bu Ella yang Maryam ya. Iya, homsa. Af'alul homsa. Baik. Kenapa? Betul. Ini cuma pakai metode ini Kakak. Iya. Failnya sekarang, cari failnya. Nah, kalau metode ailan dimunculkan failnya. Dengan failnya apa? Failnya apa Kak? Antum. Bagus. Antum. Dengan failnya antum. Oke.
D dengan fa'ilnya antum. Sekarang apa lagi? Nah, ta'lamu itu sebagai apa? Ta'lamu itu sebagai apa? Ta'lamunya aja. Ta'lamu sebagai apa Pak Izam? Ya. Ta'lamu sebagai fi'il mudhari nasab yang diucapkan dengan an masdariyah yang tersembunyi. Tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah dengan fa'ilnya antum. Sekarang apa? Silah, betul. Kok silah mausul salah Pak Izam? Nah, betul Bu Ella, silah masdariyah. Kalau mausul itu, tapi Pak Izam langsung bilang salah. Salah. Bukan itu Pak. Iya, maaf ya Pak ya. Masya Allah, tabarakallah. Punten Pak. Masdariyah sebagai silah masdariyah. Oke, nah, sekarang yang kelima. Makanya di dalam pembelajaran itu kalau sekalipun ini di TikTok Kakak, kita belajar yang pertama itu katanya itu dalam buku dalam kitab Al-Hikam kalau salah. Ciri orang soleh kalau belajar yang pertama itu menyimak atau mendengarkan, yang kedua menulis. Kalau menulis, yang ketiganya kita bisa mengungkapkan tulisan kita kepada yang lain. Ya. Lam ta'lil. Jalan lain, faedah lamnya itu lam ta'lil. Sebentar, pelan-pelan. Apa Kak Serabutan? Jer. Apa Kak Serabutan? Nah, sekarang dari taklamu berarti taklamu di takwil. Ya, betul. Di takwil isim yang apa Kak? Isim yang apa? Tinggal nelen. Ya, kalau ngunyahnya pelan-pelan nanti nelennya gampang, Bu. Di takwil isim yang jar, betul Pak Ijam. Sebagai apa? Sebagai majrur, ya kan? Kan ada yang isim yang jar sebagai apa gitu. Ini sebagai majrur dari li. Ya. Nah, takdirannya apa? Takdirannya yang keenam itu ditakwil isim yang jar sebagai majrur dari li. Takdirnya apa, Pak? Takdirnya apa? Alima ya'lamu. Alima ya'lamu masdarnya apa, Pak Ijam? Alima ya'lamu masdarnya apa? Jadi bentukannya kita itu kemarin ini kan li plus masdar, ya kan? Terus plus apa? Domir. Ya, domirnya dari apa? Dari fa'ilnya tadi. Tapi ini karena bentuknya apa? Idofah gitu. Jadi apa? Ilman, betul, berarti li plus ilman. Sorry. Ilman plus apa, Pak? Antumnya jadi apa? Antumnya jadi apa, Kak Serabutan? Antumnya jadi apa di sini? Perut saya bunyi. Aduh, udah mau 1 jam. Kum, betul. Kum berarti li il mi kum, ya kan? Li il mi kum, gitu kan? Baik. Bagus Kak Ukas, Masya Allah, terakhir muncul langsung jadi li ilmikum. Kakak tadi nyimak aja ya. Baik, silakan yang mau SS. Saya mau rajin, mau SS mangga. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Tuh Kak, tanda saya masuk kantor yang kedua itu. Harus cepet. Bagus. Sekarang surat Maryam ayat 19. Oke. Iya, alarmnya udah bunyi. Maklum sudah tua Kakak. Oh iya, Maryam 19 tuh maksudnya surat ke-19 bukan Maryam tuh. Apa 20? Hai, sebentar ya.
19 ya, ayatnya 21. Maryam ayatnya 21. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin walitaj'alahu, betul, walitaj'alahu. Walinaj'alahu, Masya Allah, salah. Walinaj'alahu, baik. Ini ya Bu ya. Oke, kita lihat ininya dulu. Diklik logonya, alif sebelah bawah itu alif apa? Alif harikoh Bu. 1921 kol. Wahayin. Makasih Kak Serabutan, Masya Allah, tabarakallah. Berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Alayya hayyin. Nah, ini walina ja'alahu kan? Ya, wawunya berarti atop, naj'alahu. Naj'ala. Di lamnya itu harfu jar. Di sini harfu jar, Bu. Fi'il mudhari mansub bi'an mudmarotin tuh, Bu. Bi'an mudmarotin wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu. Wa ha'unya sebagai maf'ulun. Tumbir mutasi sebagai maf'ul. Saya langsung maf'ul bih aja. Iya. Baik. Sebentar. Ya. Kita pakai metode alan ya Kak ya. Jadi satu-satu di Maryam ayat 21. Oke. Apa tadi Bu? Linaj'alahu. Iya. Qala qailun. Linaj'alahu gitu ya. Linaj'alahu gitu ya. Baik. Sekarang linya udah tahu ya. Nih lam taklil. Lam taklil itu apa? Lam yang mengandung an masdariyah. Gitu kan ya. Aplikasinya Nopo saja. Itu Quran per Android Kak. Iya, sudah saya sematkan di akun saya. Mimin Majalin Kak. 88 juta tap-tap layarnya 10 Kak. Masya Allah, terima kasih. Kalau 20 Kak, saya terima kasih lagi. Temen aku tuh gini. Ayo tap-tap layarnya yang banyak. Kalau sampai 20 Kak, aku mau lanjutin. Loh, berarti gimana tuh? Aku kudu gitu biar kalian semangat tap-tap layarnya. Wis ora. Enggak. Selaan apakah pasti fi'il mudhari? Ya, biasanya gitu karena kaidahnya begitu. An itu nempelnya di. Sekarang kalau ada yang fi'il madhi apa ada? Kayaknya nggak ada ya. Baik. 1, kalau fi'il madhi kan mabni. Li naj'alahu. Pertamanya apa? Bu Ella, fi'il mudhari nasab. Ya kan? Fi'il mudhari nasab. Jadi gini. Li ini lam taklil. Kemudian naj'alahu fi'il mudhari yang nasab. Saya sering gini ya. Fi'il mudhari yang nasab dengan fa'ilnya gitu kan? Terus habis ini hu-nya itu maf'ul bi gitu. Ya. Gitu ya. Baik. Untuk iOS bisa Kakak? Nggak tahu. Masya Allah. Saya nggak paham Kak. Untuk iOS mungkin Kakak bisa di aplikasi lain ya? Ya. Kalau yang ini kan untuk Android ya bisa coba aja dulu. Nanti kalau nggak bisa, sebentar ya. Kakak ambil yang Bahisul Quran. Yang ini nih, Bahisul Quran. Bahas Quran. Nanti cari di misalnya tadi apa? Surat Bismillahirrahmanirrahim.
19 ya. 19 itu Maryam. Baik, Maryam di sininya tulis di 21. Nah, Qala kataliku alayya halin. Nah, gini. Nah, nanti bukan di tafsirnya tapi di ulumnya. Baik. Di ulumnya. Sebentar ya. Makasih Kak Serabutan yang posting ulang. Barakallahu fikum. Nanti ambil di i'rab muyassar. Atau Kakak juga bisa tampilkan di ini di apa ya, di Chrome atau di ini. Nanti masuk di tafsir.app. Tafsir.app gini aja. Iya, tafsir.app nanti muncul yang Bahisul Quran. Oke, seperti ini. Oke, ini walinaj'alahu ayatan nas. Nah, gitu. Taklil itu kan, taklil. Mu'alil mahtufatin. Masya Allah, ini malahan itu. Cuman sayangnya nggak bersaka. Saya yang bisa baca. Iya, ma'tufun alal mudmar. Wah, ini mau puyeng lagi. Iya. Gitu. Kenapa saya pilih yang ini, Kak? Bukan apa-apa. Karena saya bahasanya nahu pemula, makanya harus worth it buat orang-orang yang pemula gitu. Apa? Harus pakai sakal. Nanti kan ada orang sih biar pakai yang gundul. Ya, gundul kalau kitanya bisa baca, tapi kalau nggak bisa baca IU-nya salah ya karunya, kasihan, ya kan? Terima kasih Kakak, barakallahu fikum, Masya Allah. Kak Samsudin sudah mengirimkan WL-nya. Berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Baik, lanjut ya Kak ya. Itu tadi yang punya iOS ya, bisa di tafsir.app. Yang kedua, ayo Bella. Sorry. Itu tadi di sini ya. Fi'il mudhari nasab yang dinasabkan ya oleh apa dengan boleh oleh apa Bu? Dinasabkan oleh apa? Itu terjemah pakai Arab apa Kak? Yang mana? Yang mana terjemahan yang mana Kak? Pelan-pelan dong bilangnya terjemahan yang mana. Ya. Yang di HP terjemahan. Maksudnya terjemahan itu Kakak, nih diklik ya. Itu saya udah download nih, ada i'rab Quran, ada tafsir Jalalain gitu. Kenapa saya pakai itu? Nah, kalau yang terjemahan ada Ministry of Islamic Affairs. Kan itu pembelajarannya itu untuk nahwu pemula, maka saya cari yang aplikasinya itu yang worth it gitu loh. Untuk pemula, makanya harus ada yang sakalnya gitu. Sebentar. Nah, saya tunjukin juga ya. Ini ya nih. Nih. Apa namanya tuh yang artinya terjemahannya bisa bahasa Inggris kan. Ya, oke. Nah, yang ini tafsir Jalalainnya juga pakai sakal gitu loh, Kak. Baik, Pak Izam, betul. Yang dinasabkan oleh an masdariyah. Oke, yang apa? Masdariyah yang tersembunyi. Kan nggak ada di situnya ya Pak Izam. Ya, kita tulis tersembunyi. Baik. Fi'il mudhari nasab yang dinasobkan oleh an masdariyah. Nggak kelihatan kan annya di sini apa? Oke, sebentar. Barangkali ada di belakangnya. Baik. Aplikasi yang mana Kak? Di HP. Namanya Quran per Android. Kakak bisa lihat di depan. Sama-sama Kakak. Jadi kalau misalnya terjemahannya bahasa Jawa kayaknya belum ada deh. Cari di situ downloadannya banyak Kak Don. Ya, ini ini terjemahannya banyak. Kan terjemahan lain itu harus ngunduh.
Tuh tafsirnya banyak banget. Nah ini ada Arabic asbabun nuzulnya apa, ini banyak banget kitab-kitab yang kita bisa download gitu loh kak. Sini nanti bisa tuh ada Malaysian Translate. Ayo orang Malayalam, Malay Translate ini ada nih. Jadi di yang ini kan jangan pakai yang Indonesia, misalnya pengen yang Malaya gitu. Ada Portugis, Rusian, Spanish. Gantung kakak punya. Kak Don ininya mana? Portugal ya. Bisa. Baik. Itu ya kak ya. Yang ada irobnya itu ya irob mufasal, irob Quran. Ini ada dua kak, siapa tadi? Pak Muhammad. Ini ada irobnya itu ada di Bahisul Quran, sama yang satunya ada di Quran for Android. Dua-duanya ada di ini kak, ada di Play Store. Ya, silakan. Lanjut. Oleh an masdariyah yang tersembunyi. Sekarang yang kedua apa? Yang keduanya, tanda nasabnya. Pak Izam, tanda nasabnya apa nih? Tanda nasabnya. Awas, jangan salah. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya apa, Bu Ella? Bu Ella masih ada? Bu Ella, ada aplikasi? Ada. Iya, hilangnya huruf nun, Bu, di tempat itu. Hilangnya huruf nun, karena ini untuk awal. Maka kita pakai bahasa Indonesia aja. Hilangnya huruf nun, ya. Oh salah. Kan langsung aja hilangnya huruf nun salah. Langsung tuh Bu dicoret. Betul. Ayo Bu Ella ulangi lagi. Tanda nasabnya hilangnya huruf nun saya salah coretin. Tanda nasabnya sengaja saya ini. Ayo tanda nasabnya apa? Saya coretin ini biar jadi peringatan karena lina ja'alahu. Fathah, betul Pak Ijam, tanda nasabnya fathah. Karena apa? Karena apa Pak Ijam? Fathah lo. Fathah bukan patah. Fathah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli alaihi. Iya Ibu, iya ini soalnya Ibu loh, makanya saya tulisin dulu, habis itu saya bilang ini Ibu salah gitu. Nggak dijebak-jebakan atau Bu. Karena apa Pak Izam? Iya sama-sama Bu, saya juga. Karena apa? Tanda nasabnya fathah karena apa? Karena apa Pak Izam? Karena dia fi'il mudhari. Apa itu? Iya, karena apa? Kelamaan Kak. Iya lama karena kita pemula sayang. Gak apa-apa ini soalnya saya mau fokusnya sama Bu Ella. Ya. Karena Bu Ella nggak naik saya itu. Gak apa-apa. Kakak kan baru kesini. Fi'il mudhari mabni fathah karena jadi makmulnya dari lafaz an masdariyah. Masya Allah. Lina ja'ala jadi asalnya lina ja'alu kan? Iya. Iya, jadi fi'il mudhari ini jadi apa? Sabar ini sama Bu Ella dulu sebentar. Makasih Ibu, semoga emang salah satunya syaratnya itu saya juga kadang-kadang gitu pengen cepet. Ya. Ya ini udah kantor saya sudah buka Bu. Ayo Bu Ella, mangga. Stop dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nung dan Ningsia. Itu tandanya majikan saya bilang nih tukerin gitu. Sudah waktunya bubar Bu. Iya, cuman saya ini saya bilang saya simpen di sini aja.
Ayo Bu, tanda nasabnya ini Bu Ella kemana? Karena fiil mudhari apa tadi Pak Rahmat? Fiil mudhari sahih akhir gitu Pak. Iya. Kelamaan katanya Pak Rahmat. Mohon maaf di sini mas saya nahu pemula jadi harus pelan-pelan. Terima kasih. Iya. Apa ya Kak ya? Lanjut. Dengan failnya apa? Failnya apa? Dengan failnya apa? Di sini kalau metode alilan itu di failnya dimunculkan. Failnya apa? Nahnu, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Iya, nahnu, Kak serabutan. Sekarang keempat. Naja'ala sebagai apa? Ini berarti naja'ala ya. Yang naja'alanya dulu. Nah, naja'ala. Oke. Naja'ala. Oke. Failnya nahnu. Kemudian naja'ala sebagai apa? Silah. Biar cepat soalnya saya nggak enak di depan itu sama Pak ini Pak Su Masdariyah sebagai silah Masdariyah. Sekarang yang kelima, ditakwil isim yang ditakwil kalau ada li berarti ditakwil isim yang apa Kak? Iya, pelajaran pemula tapi sudah mau akhir Bu. Iya, sudah pelajaran lam taklil. Kalau yang pemula kita baru banget itu belajarnya asal kata itu berasal dari 3 huruf kayak gitu. Ditakwil sebagai isim yang jer Kak. Ditakwil sebagai isim sebentar. Ditakwil isim yang jer, sebentar, yang jer sebagai majrur, ya, sebagai majrur dari li. Baik, sekarang kita lihat takdirannya Bu Ella mana? Takdirannya apa? Ayo Kak serabutan tadi. Kak Ukas mana Kak Ukas? Jer sebagai al-fa'il domir mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Betul, ini karena metodenya. Punten Kak Fauzia bolak-balik seperti kemarin metode alilan itu langsung untuk nahu pemula maka langsung dimunculkan domirnya saja. Yang seperti ini untuk ya. Ja'alu ya. Nah, takdirnya apa? Takdirnya apa? Takdirnya yuk Kak. Kita cari li plus masdar plus dhamir. Ya. Jadi gimana? Li. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Sofia baru muncul. Kita sudah latihan soal nomor 3 ini. Nomor 2. Surat Maryam ayat 2. Lina ja'alahu. Kok jalan sih Kak? Lina ja'alahu. Ayo. Nah, kalau punya kamusnya ditulis. Yang ini kita bawa kamusnya ya, kamus Al-Munawir. Itu kita buka di jim ya, ja'ala ya ja'alu, ja'ala ya ja'alu, ja'ala al-bab. Ya, kalau belajar itu harus pelan-pelan, harus belajar. Sim saja pada anjing. Kap. Ain gini Pak, kop kaplam. Ain ja'ala. Apa tadi? Ja'ala, iya ja'ala. Fi'il madinya apa teh? Ja'ala. Aduh.
Susah ya. Nah ini Pak Ijam. Kita ambil di tafsir ini, tafsir Kamus Al-Munawwir nih. Cari di bintang ja'ala ya ja'alu. Nah ini ja'lan gitu. Ja'lan. Iya. Ya, ja'lan. Tadi Kak serabutan jaklan ya? Iya, ja'lan. Baik. Ya. Ja'ala ya ja'alu ja'lan. Ini masdarnya. Sudah? Iya. Iya, Kakak ja'lan. Pakai kap ya? Iya. Batili plus ja'lan. Iya. Ja'lan terus domirnya apa di sini? Domirnya di sini kalau nahnu berarti apa? Ayat 21. Ayat 20. Maryam 21. Di situ ada kata lina ja'alahu. Li-nya ini lam taklil. Iya. Li ja'lan terus apa Kak serabutan domirnya? Kalau ininya nahnu, failnya nahnu, domir untuk menyambung ini apa? Berarti dia nasab. Apa? Ya, betul. Ja'ala ya ja'alu ja'lan. Sudah Kak. Ya, sekarang li plus mas. Ini takdirnya ya. Li plus masdar plus domir. Nah, sekarang domirnya apa untuk nahnu, Kak serabutan? Yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kakak, ini failnya nahnu, Kak. Lina ja'alahu. Lihat Kakak. Naja'alahu, naja'alahu. Awalnya kan apa? Apa? Ja'ala ja'ala ja'alu, ja'alat ja'alata ja'al. Iya, nah. Lihat ya. Oke, balik lagi sorobnya. Nggak apa-apa Kak serabutan. Ayo Kak serabutan. Nih Kak. Karena ini fi'il sholih akhir ya kan, berarti ja'ala di sini. Fa'ala kita masukkan ja'ala. Ja'ala ja'ala ja'alu, ja'ala ja'alata ja'al. Nah, ja'alta ja'altuma ja'altum, ja'alti ja'altuma ja'altunna, ja'altu ja'al. Nah, iya kan? Ja'alna, iya kan? Iya. Ada nahnu. Kalau ini naj'ala, berarti fi'il mudhari kan? Iya, di situ ada nahnu. Kalau nahnu itu kita pakai mudhari. Iya, ja'alna. Untuk di belakang. Kita lihat yang mudhari'nya. Kan biasanya naj'ala itu dari mana? Dari sini Kak. Ya, itu yang fi'il madinya tadi. Sekarang ja'ala. Ya ja'alu, ya ja'alu, ya ja'ala, ya ja'alani, ya ja'alu. Naik. Terus taj'ala, taj'alani, taj'alu, taj'alna, taj'alu, taj'alani, taj'aluna, taj'alina, taj'alani. Terus taj'alna. Af'ala jadi aj'ala naj'ala gitu kan. Naj'alu, masya Allah, naj'alu. Kalau naj'alu berarti di fi'il mudhari kan. Fi'il mudhari di sini ada domirnya apa? Nahnu. Ya. Terus kita lihat di ya naj'ala. Itu yang madi ja'alna gitu. Sekarang kita nyarinya domir itu loh Kak, untuk domir mutasil untuk masuk ke ja'lan, kemudian ini nahnunya apa gitu Kak. Biar nanti berasa aku punya salah, tapi punya salah itu aku ingetin jadi lebih mampur. Baik. Nah, ini domir munfasil. Ini yang pertama itu yang munfasil seperti ini. Berarti di depan ya Kak. Kalau yang di belakang bentuknya itu namanya muttasil. Nah, ini muttasil. Ketemunya kalau ketemu sama
fiil mudhari. Fiil mudhari ketemunya sama idhofah. Nah, ini domir mutasi itu domir yang ada di belakang itu loh, Kak. Kalau nahnu ketemunya di na. Ya. Asalnya naja'alu, Kak Nuraida. Ya. Kemudian karena dapat li lam taklil maka menjadi lina ja'ala. Karena lam taklil itu mengandung lam masdari. Oke, Kak Serabutan ingetin ya. Baik. Jadi li ini kemudian masdarnya ja'lan. Nah, domirnya apa? Untuk di belakang. Itu nasab berarti na. Sini na. Nah, kemudian ada maf'ul bihnya muncul di sini. Ya kan? Nah, sekarang ini jadi di takdirnya jadi apa untuk lam taklilnya? Lija'lana. Lija'lana apa lija'lina? Ayo, Kak. Ayo, Kak. Ya, lija'lina apa lijana, Kak? Serabutan mah enggak? Pak Izam, Bu Ella. Kok habis itu sebagai maf'ul sih? Bukan. Maf'ul yang ini, Kak. Nih. Maf'ul bih. Domir mutasinya dari ini nih, Kak, dari nahnu itu. Raja'alna. Li kok, Kak. Ini karena ini bentuknya masdar. Lija'lina. Bagus, Bu Ella. Lija'lina. Hu. Nah, hu-nya ini yang domir mutasinya hu di situ. Gak aja usah pusing, pakai ini aja. Pusing ya. Kita sudahi aja. Apa kita mulai ulangi ya? Ulangi baik. Lina ja'alahu li lam ta'lil. Naja'ala fi'il mudhari yang nasab yang dinasobkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah karena sahih akhir. Dengan fa'ilnya nahnu, naja'ala sebagai silah masdariyah dari an yang tersembunyi. Naja'ala ditakwil sebagai isim yang jer, ya. Naja'ala ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari li. Hu domir mutasil sebagai maf'ul bih. Naja'ala takdirannya apa? Lija'lina. Iya, lija'lina. Oke, Kak Serabutan sudah paham? Baik, ulangi. Li lam taklil. Naja'ala fi'il mudhari nasab yang dinasobkan oleh an masdariyah yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah karena domir. Fi'il mudhari sahih akhir dengan fa'ilnya nahnu. Naja'ala sebagai silah masdariyah dari an yang tersembunyi. Naja'ala ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari li. Hu domir mutasir sebagai maf'ul bih. Naja'ala takdirnya adalah li plus masdar dari ja'ala, maka ketemu ja'lan. Nanti di sini domirnya untuk menjadikan idhofah ketemunya domir mutasil. Nah, maka dija'lina gitu, Kak. Ya, hu-nya ini sebagai maf'ul bih. Baik, Kakak. Ya, tuh maf'ul bih. Saya nggak punya i'rab mufasal yang di itu, yang saya punya yang PDF aja, jadi belum itu. Oke, kita lihat di ini. Oke. Sebentar. Ambilnya 21 ya, Kak ya. Ini kola kadzalika. Oke. Tanda. Nah, i'rabul Quran markas tafsir i'rabnya itu. Nih Kak saling mengingatkan. Nah, ini sampai sini. Wawunya ini huruf atop kan. Nah, sekarang lepas lamnya ini lam harfu jar. Di sini mah harfu jar aja.
kasro. Naj'ala ini fi'il mudhari mansub bi an mudmaratin, dengan an mudmaron yang tersembunyi. Wa alamatu nasbi, dan tanda nasabnya adalah fathatu dohiratu, fathah yang nyata. Wa ha'u, dan hak yang ha'u goibin itu sebagai domir mutasilun mabniun ala dhammi fi mahali nasbin, di dalam kedudukan nasab maf'ulun bihi. Ini Kak saling mengingatkan. Ya Kakak, Masya Allah Bu Ella ya. Selamat masak. Ya. Sini banyak orang jualan, tinggal beli aja. Kadang suami udah nyediain. Terima kasih, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair. Ya, ini sudah selesai ya. Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu nahnu. Nah, ada nahnunya. Oke. Ya. Sudah selesai ya Kak ya? Nah, ini yang ini. Kak, serabutan mana Kak? Serabutan. Sudah paham. Apa nama aplikasinya Kak? Yang mana? Itu Quran for Android. Tapi nggak begitu lengkap. Ya, nggak begitu lengkap. Cuman saya merasa ini yang paling gampang dipahami oleh pemula gitu. Bukan saya Kakak kalau gitu Kakak saya kayaknya saya ngingetin bahwa saya adalah bukan, malah justru saya pemula. Mohon maaf ya, saya tuh belajarnya itu belajar bareng. Kebetulan karena saya belajar ada di level pemula, maka saya ngambil yang ini gitu loh, Quran for Android. Kalau yang ini bahisul Quran Kak. Nah, ini bahasanya lebih ini lagi. Nah, walina ja'alahu ayatal linnas wa rahmatum minna wa kana amrum maqdiya. Linaj'alahu ta'lil. Nah, linaj'alahu ta'lilun. Nah, ini taklil dan yang ditaklilkan gitu loh Kak. Jadi lamnya itu lam taklil dan yang ditaklilkan mahdhufun. Taklil secara mahdzuf. Ai fa'alna dzalika. Fa'alna dzalika au huwa ma'tufun ala. Nah, ini pakai yang ini. Jadi kelihatan. Yang ditanyakan apa tadi? Sampai banyaknya terjemahan, klik yang apa Ustaz? Terjemahannya yang mana? Oh, yang ini. Terjemahannya klik yang sebentar ya. Nih, Ministry of Islamic Affairs ya. Ya, Ministry of Islamic Affairs. Jadi nanti Kakak di bawahnya itu muncul nih. Kan saya yang kliknya itu, nah kan nih. Kliknya itu yang tafsir Jalalain sama yang Islam. Nanti muncul ini. Kalau Kakak udah downloadnya banyak, nah ini, dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar menjadikannya satu tanda kebesaran bagi manusia, tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan. Gitu. Dan kami menjadikannya. Nah kan, lina ja'alahu, dan kami menjadikannya. Walina ja'alahu, dan kami menjadikannya. Tapi itu karena lam taklil, maka kita tahu takdirnya adalah li ja'lina. Gitu loh Kak. Baik. Tuh, begitu ya. Insyaallah. Gitu ya Bu Ella, udah selesai tugas saya untuk Bu Ella, dan terima kasih yang sudah memberikan soal. Sudah lewat jam 6.46. Kita tadi sudah belajar sorobnya, mencari masdar, ya kan Kak? Ya, terus kemudian cari masdar, kadang masdarnya itu berbeda, maka kita cari di kamus. Karena tidak setiap ini sama Kak serabutan, ya. Ya, ini di kamusnya kalau kita mencari ja'ala itu cari yang bintang Kak. Ja'ala ya ja'alu. Di sini ada, saya ini kan dulu. Nah ini kan di atasnya itu ada fathah, berarti kita tahu ja'ala ya ja'alu. Kalau di atasnya ini baris itu adalah sukun domah, maka berarti ikutnya wajan fa'ala yaf'ulu gitu.
Kamus ini kamus Munawir, Kak. Zaman jebot. Ya, ini punya anak saya juga punya juga. Ini kamus Munawir. Nah, ini punya anak aku. Punya anak aku, Nurhana Ruhnia Subandi. Tahun 21 pas waktu itu ini bahasa Arab. Kamus Al-Munawir, Arab Indonesia, ambil yang biru ya Kak ya, karena kita kan ambil yang terjemahannya itu. Baik. Arabnya hari apa tadi? Nih, labnya hari Sabtu, Ahad, sama Senin jam 5. Nanti berubah-ubah jamnya ya, karena subuhnya sekarang jam 4, Kak. Ya, terus nanti kalau malamnya juga saya biasanya live tentang kitab yang ini, Irabul Mufassal, cuman saya belum mulai lagi. Masih. Terus nanti kalau Kakak pengen tahu ininya, YouTube-nya sudah ada saya. Karena YouTube itu rekamannya live-nya aku gitu loh. Mimin Majalengka. Di like gitu loh Kak. Sama di share ya. Jadi di subscribe. Kenapa? Tempat saya tuh masih sedikit. Ya namanya juga pemula. Ya Mimin Majalengka. Nanti kan. Baik. Sudah ya. Sudah selesai. Saya undur diri. Kita tutup dengan doa. Saya sebelumnya mohon maaf lahir batin ya Kak, bila ada kata salah. Jadikan ini kalau sama saya mah nggak usah ini, saya orang biasa, nggak usah takut, nggak usah merasa juga karena saya orang biasa dan tidak tahu nahwu shorof, tidak perlu juga menghinakan, jadi tidak perlu membuli gitu, karena saya juga lagi belajar. Saya mohon doanya untuk keistiqomahan kita semuanya. Kemudian nanti kita sambung lagi insya Allah minggu depan ya. Di hari Sabtu insya Allah jam 5.15. Kalau rekenan bisa. Karena itu waktunya mepet juga ya. Baik. Kemudian nanti kita akan bisa melanjutkan di minggu depan hari Sabtu, Ahad, Senin di Mushaf I'rab. Seterusnya ayat 27 ya Al-Baqarah. Baik, ini nanti saya sebut di pembahasan lam taklil part 3 ya, part 3. Nanti ada di YouTube-nya Kak. Lain di YouTube-nya. Baik. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bu Ella. Bunga mawar, bunga melati. Hari yang indah untuk kita semua di sini. Masya Allah, barakallahu fikum. Semuanya jadi kepahaman bagi kita semua. Jadi apa Pak? Dan kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya. Jazakumullah hasanat jazaa. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kak Serabutan. Maaf lahir batin ya Kak kalau terlalu ini. Nanti kan kita belajar kembali. Terima kasih sudah menjadi pointer di tempat saya sehingga Kakak bisa saya bisa meninput. Oh, saya tuh saya ngajarin diri saya itu kurang gitu loh. Saya ngajarin diri saya itu kurang bisa sumeleh sama yang lain, kurang bisa mengcover gitu. Iya. Jadi saya lebih belajar lagi. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullah hasanat jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.